ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertemu melanjutkan kajian-kajian kita tentang kajian klinik pernikahan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Pada sore hari ini kita akan masuk pada nasihat yang ke-17 dari kitab Asyrun Nasihah li Ukhti Qabla Zawajiha. Penulis mengatakan An-Nasihatu Sabi'atu Asyarah, nasihat yang ke-17. Apa itu nasihatnya? Aqrabut tariqi ila qalbi rajul sam'uhu wa basaruhu. Cara yang mudah untuk mendekat ke hati seorang laki-laki, tentunya di sini suami, sam'uhu wa basaruhu, yaitu melalui pendengaran dan penglihatannya. Apa yang dimaksud dengan judul ini? Baik, kita lihat. Qala Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi wa hadza min jinsin nasihati sabiqah. Kata beliau, sebenarnya ini merupakan termasuk dalam item nasihat yang lalu, yaitu nasihat yang ke-16. Walakin lamma kana qudatul hukmi 'alan nas huma as-sam'u wal basaru. Hanya saja ketika hukum itu bisa ditetapkan, menetapkan hukum di tengah-tengah manusia itu melalui mendengar dan melihat, ufridatil inayatu bihima bin nasihah, maka dikhususkanlah masalah ini dalam satu nasihat. Fabihima yahkumu 'alan nas, karena dengan melalui kedua ini bisa menetapkan suatu hukum di antara sesama manusia. Ikhwah, maksudnya begini. Kalau kita lihat dalam penetapan hukum, ya, penentuan hukum ketika terjadi permasalahan di antara masyarakat, ya, atau ada satu mukhasamah ataupun pertikaian, atau mungkin satu hal yang terkait dengan tindak kriminal, ya, maka masalah melihat dan mendengar itu bisa menjadi
tolak ukur dalam menetapkan sebuah hukum. Tentunya ini terkait siapa yang divonis bersalah dan siapa yang dikatakan benar. Oleh karena itu ikhwah, dalam penetapan hukuman ya, penetapan sebuah hukum di tengah-tengah masyarakat kita butuh saksi. Ya. Seorang hakim tuh butuh saksi. Makanya kalau dalam mahkamah pengadilan itu ada Pak Hakim, ada juga penuntut umum, ya, ada yang terdakwa, dan biasanya akan didatangkan saksi-saksi. Kita lihat apa definisi saksi sebenarnya dalam Islam. Yang dikatakan saksi yaitu yajibu 'ala syahid ayyakuna 'ala ilmin bima syahida bihi. Saksi ini yaitu apabila seorang bersaksi, dia harus benar-benar sesuatu yang dia mengetahuinya. Bima syahida bihi, atas apa yang dia persaksikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kamu berbicara dengan satu hal yang kamu tak punya ilmu di situ. Al-Isra ayat 36. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang mensaksikan, yang bersaksi atas kebenaran wa hum ya'lamun, dan dia tidak hanya sekedar bersaksi tapi dia betul-betul mengetahuinya. Ya. Apa makna daripada wa hum ya'lamun di sini dan mereka mengetahui? Al ilmu di sini yaitu yahsulu bisima'i warbabir ru'yati. Ilmu ini bisa didapati dengan cara apa? Dengan cara mendengar dan bisa menyaksikan langsung ataupun melihat langsung. Itu ikhwah. Jadi makanya dalam satu hukum ketika seorang hakim diajukan kepada dia sebuah permasalahan ataupun sebuah gugatan, ya dia akan meminta siapa saksinya. Anda mengatakan dia bersalah, misalnya si A mengajukan hukum, ya, mengangkat satu permasalahan bahwasanya hartanya dicuri oleh si B. Tentu Pak Hakim ketika diangkat permasalahan ini kepada dia, Pak Hakim akan mengatakan apa buktimu dan siapa saksimu. Ini ikhwah, ya. Makanya saksi itu bisa dijadikan sebagai penetapan hukum, bisa memberatkan dan bisa meringankan. Ya, misalnya seseorang tertuduh mencuri satu barang lah misalnya, pada pada jam 9, kejadian diperkirakan antara jam 9 dan 10. Yang tertuduh si B misalnya, tapi ternyata si C mengatakan enggak Pak. Si B ini bersama saya mulai dari jam 7 sampai jam 11. Dia bersama saya, kan saksi namanya. Ya. Saksi untuk meringankan orang yang tertuduh. Itu dia. Jadi bisa saja kalau tanpa saksi nanti orang-orang akan sembarangan menuduh. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya melihat itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk penetapan sebuah hukum. Demikian juga mendengar, ya. Mendengar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Makanya melihat dan mendengar ini satu hal yang penting dalam masalah yang terjadi pada suami dan istri. Oleh karena itu di sini ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, ya, penulis menyebutkan bahwasanya salah satu cara untuk mendekat ke hati seorang suami yaitu melalui pendengarannya dan penglihatannya. Itu dia. Ya, pendengarannya dan penglihatannya. Wa ala tariqihima, di sini dikatakan wa bihi ma yahkumu 'alan nas. Atas dasar ini bisa ditetapkan sebuah hukum di antara sesama manusia. Wa an tariqihima tuqasul adwaq wal uqul.
Melalui hal ini juga bisa distandarisasikan yang namanya rasa dan akal. Fala yasma'u minki zaujuki illa kulla kalamin jamilin. Artinya apa? Kalau terkait dengan masalah rumah tangga, jangan sampai sang suami mendengar darimu kecuali ucapan-ucapan yang baik. Ya. Kecuali ucapan-ucapan yang baik. Kemudian wala yara minki illa kulla madharin nabilin. Jangan sampai suamimu melihat darimu kecuali penglihatan yang menyenangkan. Ini yang dimaksud dengan mendekat ke hati suami melalui penglihatannya dan pendengarannya. Yang namanya pendengaran, ikhwah, itu terkait dengan suara-suara. Yang namanya melihat itu terkait dengan tingkah laku, terkait dengan penampakan. Ya, kalau bahasa tekniknya pendengaran itu terkait dengan audio, mata penglihatan terkait dengan video. Ya, video itu bisa kita nilai dengan apa? Dengan apa yang kita lihat, gerakan, penampilan. Nah, demikian. Jadi melalui dua jalur inilah seorang istri bisa semakin dekat ke hati sang suami. Itu dia. Kalau dia pendengaran bagaimana? Melalui ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai seorang istri mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk terhadap sang suami. Ataupun dia berbicara kasar terhadap sang suami. Karena memang ikhwah, ucapan yang baik itu, ya, itu juga sebuah perlambangan yang bisa membawa seorang pada perbuatan baik. Makanya di muqaddimah tadi kita membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Supaya apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Agar gimana? Agar Allah memperbaiki amalan kamu dan Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Tapi ini semua ikhwafiddin diawali dengan qulu qaulan sadida. Ucapkanlah ucapan yang baik. Demikian. Nah, ucapan-ucapan yang baik inilah yang senang telinga kita mendengarkannya. Kelemah lembutan. Mungkin para pemirsa masih ingat dengan nasihat-nasihat sebelumnya di mana penulis mengatakan hendaklah engkau wahai para istri ketahui bahwasanya sifat kefeminimanmu, sifat kewanitaanmu itu lebih mampu mendekat ke suamimu. Lebih mampu untuk menaklukkan suamimu ketimbang kamu berubah menjadi seorang yang tomboy. Seorang wanita itu kan lambang sebuah kelemah lembutan, kegemulayan, kemanjaan. Demikian. Ini sifat-sifat wanita. Makanya kalau ada laki-laki yang punya sifat seperti ini, kita tidak suka melihatnya. Bahkan walaupun gak dibuat-buat, memang bawaan lahir ada laki-laki itu bawaan lahirnya memang jalannya sih begini misalnya. Ya kita kaum laki-laki gak suka melihat dia, kaum wanita pun tak suka melihat laki-laki yang seperti itu. Karena apa? Itu gerakan-gerakan kaum wanita. Jadi seorang laki-laki bukan gerakannya gerakan gemulai, enggak, itu gerakan perempuan. Demikian. Jadi kaum perempuan kalau dia pakai gerakan laki-laki, gerakannya gerakan tegas seperti kaum laki-laki, itu malah nggak disukai oleh para laki-laki. Laki-laki itu menyukai kegemulayan, kelemah lembutan. Itu dia. Itulah karakter seorang perempuan. Itu dia. Ya. Apalagi ikhwafiddin seorang wanita itu sudah lembut, santun ucapannya. Ya, santun ucapannya.
Makanya yang hal ini bisa mendekatkan dirimu kepada suamimu. Dari apa? Dari pendengarannya. Oleh karena itu jangan sampai kamu berbicara kecuali dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan sang suami. Ya. Kalau kita lihat ikhwah, memang banyaknya pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Umumnya ini dikarenakan dua hal ini. Pendengaran dan penglihatan. Pendengaran terkait dengan suara-suara. Pendengaran terkait dengan suara-suara. Suara-suara ini bagaimana? Yang terkait dengan ucapan-ucapan. Ya. Terkait dengan ucapan-ucapan. Mengapa terjadi pertengkaran? Ya karena ada ucapan-ucapan yang tidak diinginkan. Atau melihat sesuatu yang tidak disukai oleh suami. Atau istri melihat sesuatu dari suami yang tidak dia sukai. Akhirnya muncullah pertengkaran. Ini pada umumnya ya. Pada umumnya. Misalnya si istri memergoki sang suami berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kan melihat. Akhirnya bertengkar. Ya. Atau sang suami melihat si istri bersama laki-laki yang lain. Dilihat. Akhirnya kan apa? Bagaimana? Bertengkar. Demikian. Atau si suami mendengar satu ucapan yang tidak menyenangkan hatinya. Muncul pertengkaran. Dua hal ini ikhwah yang sering menjadi pemicu faktor utama terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Bahkan bisa sampai pada terpecahnya bahtera tersebut. Bahtera rumah tangga. Makanya fahdari ayyasma'a minki aw anki ma yasu'u wa yakrahuhu. Makanya jangan sampailah sang suami mendengar darimu sesuatu yang tidak dia suka. Sesuatu yang tidak dia suka. Demikian. Jadi para istri cobalah untuk tetap bersikap lembut. Ya. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Itu jauhkan perkara-perkara yang dapat mengusik hati sang suami. Ucapan-ucapan yang bisa mengusik hati sang suami. Amma minki fa'udi nafsiki ala intiqai alfadhi kalamiki ma'ahu. Adapun anti, wahai engkau para istri, maka fa'awwidi, biasakanlah dirimu untuk memilih ucapan-ucapan yang terbaik, lafaz-lafaz yang terbaik. Demikian ikhwah. Khassatan 'indan nida'i wat talab, terutama ketika engkau memanggil sang suami dan memohon sesuatu dari si suami, meminta sesuatu dari suami. Ya. Jadi ketika sang suami, seorang istri memanggil sang suami, pilihlah bahasa yang bagus. Ya. Jangan teriak-teriak. Demikian. Seperti jangan panggil namanya depan umum. Nama suaminya misalnya si Udin, Den misalnya, dipanggil begitu saja. Ini tentunya ikhwafidin, siapapun kita pasti akan terusik telinganya ketika seorang istri memanggil suaminya dengan nama. Saya yakin itu. Kalau kita di Indonesia, ya, kita di Indonesia, urfinya, kebiasaannya, kalau ada istri manggil suaminya dengan panggilan nama ini, istri tak sopan. Beda dengan suami. Ya, kalau suami ada yang memanggil istrinya dengan namanya, dan itu tidak termasuk dalam kategori tidak sopan. Demikian, walaupun banyak juga yang tidak memanggil nama. Terkadang banyak para suami itu memanggil istrinya dengan panggilan anaknya kepada ibunya. Itu dia. Biasanya membiasakan agar si anak membiasakan panggilan tersebut. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya biasakanlah diri anti, ya. Biasakanlah diri anti agar
agar memilih kata-kata yang baik, ya, memilih kata-kata yang santun, jangan sampai mengusik telinga pendengaran sang suami. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Tapi ikhwah azani Allahu wa iyyakum, falaisa min dhuqi ar-rafi' wal adabul mani' an tunadihi bi ismihi mujarradan. Bukanlah suatu adab yang baik, yang santun kalau engkau memanggil sang suami dengan namanya. Au bi ba'dil ibarati suqiyah, atau kamu memanggil suami dengan ucapan-ucapan suk ini pasar atau pajak dalam bahasa Medannya, ya. Bahasa-bahasa pasaran. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Seperti apakah qauli ya walad, seperti seorang istri memanggil suaminya ya walad. Demikian. Ya walad. Tentu ini tidak senonoh. Ini tidak baik. Ya. Atau dia panggil ya rajul. Ya rajul. Hei laki-laki. Atau ya hayah. Ya bahasa kita panggil wey. Kalau orang Medan bilang wey. Manggil suaminya panggil wey. Ya. Tentu ini tidaklah satu sopan, suatu perbuatan yang sopan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Sepertinya ada satu hal yang penting ini. Ya. Saya mohon maaf para pemirsa, ada satu hal yang penting. Saya kira sementara ini dulu ya. Ini dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah ya, kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Berkata penulis, ya, fa'awwidi nafsaki ala intiqai alfadhi kalamiki ma'ahu. Wahai para istri, hendaklah kamu berupaya membiasakan diri untuk memilih lafaz-lafaz yang baik ketika berbicara dengan suami. Wa khasatan 'inda nida'i wat talab. Terutama ketika engkau memanggil dan memohon sesuatu, meminta sesuatu. Ya, kalau seorang istri tentunya adalah saat-saat dia minta bantuan sang suami. Ya. Tapi hendaklah dia ketika minta bantuan sang suami, jangan seperti dia menyuruh ke anaknya. Kalau anaknya mungkin dia bisa suruh, nak angkatkan ya misalnya kursi mama ya misalnya. Tapi kalau sang suami tidak bisa dia gunakan dengan lafaz seperti itu. Dia harus gunakan lafaz yang lebih santun. Kalau ke anaknya itu perintah dari atas ke bawah, boleh dengan kata perintah. Tapi kalau dengan suami itu perintah dari bawah ke atas. Mungkin para istri bisa menggunakan kalimat tolong, bang bisa enggak minta tolong angkatkan kursi. Begitu bahasanya. Ya. Bahasa permohonan, permintaan tolong. Itu dia ikhwah. Jadi dia benar-benar sopan. Misalnya kalau si istri minta nanti kalau suaminya pulang dibeliin apa ya misalnya, dibeliin ayam geprek misalnya. Ya. Ya, pilihlah bahasa yang bagus dan katakan, "Bang, nanti pulang beli ayam geprek ya." Begitu. Jangan. Ya memang sih mungkin suaminya maklum-maklum saja dengan seperti itu. Artinya sudah difahami. Tapi pilihlah bahasa yang lebih baik daripada itu. "Bang, nanti kalau sempat tolong belikan ini ya bang." Itu bahasa-bahasa ikhwah, bahasa-bahasa santun. Dan saya yakin dengan cara seperti ini sang istri bisa meminta tolong kepada suami apa yang dia inginkan.
Kan yang targetnya kan suami menjalankan apa yang diperintahkan oleh sang istri. Kan itu dia. Ya. Tapi tentunya pemilihan bahasa tidak sama seperti yang dia ucapkan untuk anaknya atau sesama kawannya. Itulah dia. Jadi baik ketika memanggil sang suami, ya, ketika meminta tolong sang suami, pilihlah bahasa-bahasa yang terbaik untuk sang suami. Yang begini-begini bisa mendekatkan seorang istri kepada hati sang suaminya dari pendengaran yang dia suka. Ya. Ikhwah ketahuilah, ya, ketahuilah bahwasanya seorang suami itu bisa semakin cinta kepada istrinya ketika dia tidak pernah mendengar bahasa yang tak sopan dari istrinya. Ketika dia tidak mendengar bahasa yang kasar dari istrinya. Apalagi istri itu identik dengan kelemah lembutan. Dia wanita lemah lembut, bahasa santun. Allahu Akbar. Ini luar biasa istri seperti ini, ikhwah. Ini betul-betul qurrata a'yun. Mata'ud dunya ini betul. Khairum mata'id dunya, sebaik-baik perhiasan dunia. Itulah kesantunan, ikhwah. Ya. Kesantunan dalam berbicara. Ikhwah, umumnya kalau kita lihat ya di tengah masyarakat kita, yang santun itu umumnya orang pertama menilai dengan cara berbicara. Ya. Baru kemudian tingkah laku. Tapi umumnya pertama sekali kesan pertama seorang itu menilai seorang dengan kesantunan apa? Dari cara berbicara. Ya. Bagaimana cara dia menilai cara bicaranya? Kan pakai pendengaran. Ya, pakai pendengaran. Jadi pendengarannya itu suka melihat, suka mendengar ucapan-ucapannya. Maka otaknya pun beraksi ataupun memberi penilaian, wah orang ini santun. Demikian ikhwah. Ya, makanya kalau kita lihat masalah-masalah, problem-problem di muka bumi ini juga terutama dalam rumah tangga, yaitu terkait dengan masalah lisan. Karena lisan ini hubungannya dengan telinga. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Apa kata beliau? Inna aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Sesungguhnya kesalahan, dosa, kekeliruan anak Adam yang terbanyak dari lisannya. Itulah dia. Makanya kalau ada orang berbicara kasar, mungkin dia mencaci maki di hadapan orang yang tuli, gak ada masalah. Karena apa? Karena dia gak tahu. Itu dia. Tapi dia berbicara kasar di hadapan orang yang mendengar, sangat sensitif pendengarannya, jadi akan terjadi pertengkaran. Apalagi dia adalah suami. Terkadang ikhwah, istri memanggil suaminya dengan mengkau-kaukan. Ya. Ya, ini hindarilah ikhwah dalam rumah tangga kita itu dengan kalimat-kalimat kau. Kau ini cukup kasar. Bang, kau kalau pulang, jangan ikhwah. Ya. Jangan. Walaupun mungkin di masyarakat kita itu ada bahasa kau itu biasa-biasa saja, tapi kita hendaklah ubah itu. Kurang bagus, ya. Kurang bagus bahasa kau ditujukan kepada sang suami. Sebenarnya ikhwah, istri pun gak layak dikau-kaukan. Itu bahasa kasar. Suami juga seharusnya ketika dia ingin istrinya berbicara santun, dia bisa mendengar ucapan-ucapan yang menyenangkan hatinya, yang bisa menenangkan telinganya dan menyenangkan hatinya. Ajarkan istri itu bicara yang santun. Ya. Berapa banyak para istri yang tadinya dia bisa santun, tapi ketika sang suami tak santun bicaranya, dia kau-kaukan sang istri. Akhirnya sedikit banyak istri juga terikut, di mana tidak ada dalam file kosakata dalam benaknya kata kau. Akhirnya dia ikut mengkau-kaukan. Minimal dia mengkaukan anaknya.
Demikian, minimal dia mengkaukan anaknya. Demikian ikhwah. Artinya kan ini kan biangnya dari suami. Jadi sangat layak sekali. Suami istri itu memang seharusnya memang menjaga lisannya. Jadi apa yang diucapkan sang suami senang didengar oleh telinga sang istri. Apa yang diucapkan sang istri tenang ataupun senang telinga suami mendengarkan ucapannya. Demikian. Ada satu kasus ikhwah, ya, di mana istrinya sangat lembut, masya Allah. Tapi ketika suaminya selalu mengkasari dia, hingga pada satu saat yang tak tertahan lagi, akhirnya dia pun ikut mengkau-kaukan sang suami. Ikut berbicara seperti bicaranya sang suami, gak tahan lagi hatinya. Demikian. Walaupun akhirnya dia menyesal. Itu ikhwah. Jadi ya suami istri harus bisa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bisa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wahai para suami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda sudah mendapatkan seorang istri yang lembut, mendukung Anda dalam ketakwaan kepada Allah, ittaqillah, jaga ini istri. Ya, jaga kesopan santunannya. Jangan Anda rusak kesopan santunannya dengan tingkah Anda yang tidak benar itu. Allah telah memberikan Anda seorang istri yang anugerahkan kepada Anda, istri yang lemah lembut. Jangan sampai Anda rusak kelemah lembutan itu. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya ya, khasatan indan nida wa talab, terutama ketika seorang istri itu memanggil sang suami atau memohon, meminta sang suami. Falaisa minadz-dzauqi rafi'i wal adabil mani' an tunadi bi ismi mujarradan. Bukanlah satu kesopan santunan dan adab yang baik kalau sang istri memanggil suaminya dengan namanya. Ya, saya kira untuk budaya Indonesia juga kalau ada seorang, walaupun dia nggak punya pendidikan yang tinggi, kalau dia mendengar ada seorang istri memanggil suaminya namanya, saya yakin dia juga tidak setuju dengan panggilan tersebut. Gak sopan. Walaupun sang suami mungkin jauh lebih muda pada dia. Ya terkadang kan ada pasangan itu berbeda usia. Ternyata istrinya lebih tua dibandingkan sang suami. Tapi begitu pun tidak layak bagi sang istri manggil nama suami. Karena apa? Bukan masalah usia lagi sekarang. Tapi masalah sudah status. Dia statusnya sang istri dan si laki-laki yang lebih muda dari dia statusnya sudah sebagai seorang suami. Gak boleh dia panggil nama. Itu dia ikhwafidin. Awi ba'dil ibaratis suqiyah, atau dia panggil dengan lafaz-lafaz pasaran yang biasa digunakan oleh orang-orang pasar. Kaqauluhu ya walad au ya rajul au ya hi au anta, seperti ya anak. Ini biasanya kalau orang Arab manggil anak ya walad begitu. Kalau dia lihat ada yang lebih muda ya walad begitu. Atau kalau dia lihat sebaya dengan dia ya rajul laki-laki begitu. Tapi kan tidak layak dia lakukan itu terhadap sang suami. Atau kamu, mungkin dia lupa nama suaminya, kamu begitu. Enggak dibenarkan ikhwah, ya. Wa nahwi dzalik, ataupun yang semisalnya, min kulli ismin wa laqabin yakrahu aw la yaliku yasma'uhu minki, dengan semua nama ataupun laqab yang dia tak suka dan tidak layak dia dengar darimu. Itulah ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini hendaklah sang istri memahami hal ini, membiasakan diri dengan lafaz-lafaz yang baik. Suami juga sangat penting lah di sini, peran sang suami untuk mendidik istrinya. Ya mungkin dia dari suku yang mungkin dengan sang suami sukunya berbeda, yang dianggap suami kalau di sukunya sang suami ini kasar misalnya, ya seperti misalnya kalau suku Batak misalnya. Ya, mungkin bahasa kau biasa di daerah mereka, ya, bukan satu hal yang nggak sopan. Nah, istrinya misalnya dari daerah Batak dan biasa sudah bahasa seperti itu. Suami orang Jawa, demikian. Bertemulah dia dalam sebuah
bahtera rumah tangga. Demikian. Ya, ini satu hal yang bertolak belakang nanti jadinya. Jadi bagaimana? Ya mungkin bagi sang istri karena memang di rumahnya seperti itu, kampungnya sudah seperti itu, satu hal yang biasa-biasa saja. Bagi suami mungkin satu hal yang nggak layak. Ajarkan sang istri, jangan dibentak-bentak sang istri. Demikian. Makanya sering ikhwah teman-teman dari Jogja datang ke Medan, kemudian dia lihat obrolan orang Medan, kemudian dia bertanya, Bang, atau saya pernah ditanya, Ustadz itu orang itu bertengkar ya? Oh enggak, itu enggak bertengkar, sedang ngobrol biasa. Karena mereka enggak biasa mendengar suara-suara bising seperti itu. Mereka kira bertengkar, padahal ngobrol biasa. Demikian. Jadi bagaimana? Suami sebagai konsekuensinya karena dia sebagai suami, ajarkan istrinya bagaimana cara bahasa yang lemah lembut. Saya banyak melihat ikhwan-ikhwan yang dia ada yang sinaga, ada yang situmorang. Bahasanya Masya Allah sudah lembut. Demikian. Sampai kita nggak sangka kalau dia dari suku Batak. Demikian bisa, kenapa nggak bisa? Tinggal dibiasakan saja, ya. Tinggal dibiasakan saja. Demikian ikhwah. Nah, suami juga ketika mendapatkan istri seperti itu, dia harus maklumi. Bagi mereka itu satu hal yang biasa-biasa. Jadi kalau dia mendapati istri dari suku Batak misalnya, kemudian si istri mengatakan, Bang dari mananya kau Bang misalnya. Bagi mereka mungkin biasa-biasa aja. Demikian. Ya, memang begitu di sana. Nah, jadi ajarkan, suami ajarkan, jangan, kau nggak sopan dengan suami, jangan dimarah-marah langsung. Ajarkan dia bagaimana cara. Gini loh dek, yang baiknya begitu. Gini loh dek, abang sukanya seperti ini loh dek. Mungkin bagi mereka itu baik di sana. Demikian, ya. Demikian ikhwah. Jadi ajarkan dengan cara yang baik. Itu dia. Jadi peran suami juga sangat penting di sini. Ya. Bagaimana mungkin si istri bisa lembut kalau suami juga tak bisa lembut? Sedikit banyak pasti akan berpengaruh kepada sang istri. Itu dia. Kalau sudah seperti itu, banyak bahasa-bahasa yang tidak sedap kita dengar akhirnya. Wa kadzalika fi sa'iri kalamiki ma'ahu. Semua ucapan-ucapanmu bersama dia, bersama sang suami. Ya. Wa qad qalat Ummul Ghadiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Ummu Ghadiyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Berilah aku sebuah wasiat. Faqal, apa kata Rasulullah kepada wasiat Rasulullah kepada Ummul Ghadiyah? Apa kata beliau? Iyyaka wa ma yasu'ul udhun. Hati-hati kamu mengucapkan ucapan yang tak enak didengar oleh telinga. Itu dia. Tak enak didengar oleh telinga. Ikhwah, panca indera kita itu input untuk hati kita. Ya, pendengaran, telinga input untuk audio, mata input untuk video. Masuk kemari. Apalagi ciuman, pengecapan, perabaan. Itu semua 5 input untuk hati kita. Ya. Bisa saja input-input ini akhirnya membuat hati kita tak enak. Enggak enak kita lihat, enggak enak kita dengar. Demikian, enggak enak kita cicip. Hati kita akan berbicara. Ya. Ya. Otak kita akan memprosesnya. Itulah dia ikhwah. Rahimanallahu wa iyakum. Wa iyyaka wa ma yasu'ul udhun. Hati-hati kamu dengan ucapan-ucapan yang dapat yang tidak enak didengar oleh telinga. Rawahu al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fa'alaiki bi kalamiki ma'ahu, hendaklah kamu bicara dengannya iltizamu adabi al-kalami ammatan, yaitu peganglah adab-adab Islam bagaimana dalam berbicara secara umum. Wa dzikruha la yattasi' lahu fi hadzal maqam. Tentunya untuk menyebutkan secara rinci di sini tak cukup tempatnya. Artinya memang bukan di sini tempatnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam Islam itu diajarkan
adab dalam berbicara. Karena bicara ini ikhwah, ya, bicara ini terkait dengan telinga. Sementara pendengaran penglihatan merupakan cara seorang istri untuk semakin dekat ke hati sang suami. Itu dia, ya. Untuk semakin dekat pada sang suami. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Di antara yang mungkin bisa kita kita bahas terkait dengan sunnah ataupun adab etika dalam berbicara, ya entahlah seorang muslim itu, ini sebenarnya bukan hanya untuk sang istri ya. Memilih bahasa yang baik itu sebenarnya bukan hanya dari pihak istri ke suami, tapi juga dari kedua belah pihak, suami ke istri juga. Demikian juga bukan hanya antar suami istri, antar orang tua ke anak juga. Ya, antar orang tua ke anak juga. Cepat anak itu bisa meniru ucapan-ucapan sang orang tua. Bahkan bukan untuk masalah internal keluarga. Dengan masyarakat juga kita harus berupaya untuk bicara, pilih-pilih bahasa yang bagus. Nah, demikian ya. Dan adab ini bukan hanya untuk tatanan keluarga, tapi untuk sesama kaum muslimin juga. Seperti apa ikhwafiddin? Ya, ketika kita bicara itu pikir dulu, ini omongan bagus apa enggak? Ini bicaranya bagus apa tidak? Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan yang baik atau dia diam. Rasulullah SAW menyamakan, menstandarisasikan keimanan dengan ucapan seseorang. Artinya apa? Kalau ada orang yang berbicara sembarangan tanpa memperhatikan, tanpa memilih kata yang baik, dia nggak peduli apakah ucapan ini ucapan yang baik ataukah ucapan yang buruk, itu terkait dengan keimanannya terhadap Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan yang baik atau dia diam. Makanya orang yang banyak diam itu, ya, atau kalau dibicara hanya yang baik-baik saja, menunjukkan keimanannya terhadap Allah dan hari akhirat itu tebal. Demikian. Bahkan para ulama pun mengatakan, seandainya kita akan membicarakan suatu hal, kita tidak tahu ini apakah baik atau buruk, apakah jawab mereka, jangan ucapkan. Karena Anda tidak tahu. Jadi sebelum kita bicara, pastikan yang kita ucapkan itu baik. Kalau kita belum pasti, jangan ngomong. Begitu. Inilah yang kata para ulama, bicara itu emas, diam itu perak. Walaupun ada satu ketika diam itu malah nggak dibolehkan. Yaitu ketika kita melihat sebuah kemungkaran. Demikian ikhwah. Jadi bicaralah yang baik atau diam. Yang kedua ya pilihan lafaz-lafaz yang baik ya. Pilihan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikil tamratin. Bentengilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebutir korma. Faman lam yajid syikkatul tamar, barang siapa yang tidak mendapatkan sebiji korma, sebuah korma, maka fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan yang baik. Itu dia. Jadi ucapan yang baik itu juga sedekah. Ya, kita bicara santun. Memang kalau ngomong kita bicara santun itu mudah, tapi ketika dalam praktek sehari-hari kadang-kadang kita lupa dengan ini semua. Ya, kadang-kadang seorang istri karena dia sangat dekat dengan suaminya, lupa dia dengan etika dan sopan santun dalam bicara. Itu ikhwah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian apa lagi ikhwah? Supaya suami itu mendengar yang baik-baik saja. Tidak usahlah debat-debat dengan suami. Diskusi bolehlah. Misalnya ya alhamdulillah istrinya tamatan pondok, suami juga tamatan pondok. Mereka bicara masalah tentang satu hukum. Nah, begitu. Ya boleh, silakan diskusi. Tapi kalau debat, tak usahlah debat. Tidak usah istri mendebat sang suami. Kalah, yakin saya kalah. Itu dia. Ya. Illa ma rahima Rabb, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin
seseorang akan mendapatkan rumah di pinggir surga dengan catatan dia tinggalkan debat walaupun dia dalam posisi yang benar. Demikian. Tidak usahlah di debat-debat sang suami. Demikian. Kemudian apalagi ikhwah? Suara jangan tinggi. Jadi seorang akhwat itu identik dengan suara yang lembut. Bang, dari mana bang? Nah begitu. Jangan teriak-teriak. Bang, oi dari mana bang? Jangan. Ya. Macam kenek angkot jadinya. Angkutan umum. Demikian. Tidak usah teriak-teriak. Ya, tidak usah teriak-teriak. Bang, ambilkannya bang. Begitu. Allahu Akbar. Tidak usah. Pelan dalam bicara. Ya, pelan dalam bicara. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Luqman, "Waghdud min sautik." Waghdud min sautik. Rendahkan suaramu. Dan ini bukan hanya untuk para istri sebenarnya. Ya. Suami juga begitu. Enggak usah pakai teriak-teriak. Enggak usah pakai teriak-teriak. Enggak usah dibesar-besarkan suara. Ya. Anda membesarkan suara ketika Anda berkhutbah, boleh. Seolah-olah Anda mundirul jaish. Anda sebagai komandan perang boleh. Tapi ketika bicara dengan seseorang, oh usah teriak-teriak. Makanya ketika ada orang yang bertengkar itu kan teriak-teriak. Teriak-teriak memang enggak sopan, ya enggak sopan yang namanya teriak-teriak begitu. Ya bicara dengan cara yang dengan suara yang pelan. Waghdud min sautik kata Allah. Rendahkan suaramu. Mengapa demikian? Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Nah, coba para pemirsa cari gimana suara keledai. Bandingkan dengan suara hewan-hewan yang lain. Mana yang lebih buruk? Perhatikan. Cari nanti di Google. Suara keledai. Dengarkan. Bandingkan dengan suara ringkikan kuda, lenguhan lembu, auman harimau, meongan kucing, ya, embekan kambing. Bandingkan dengan suara keledai. Mana lebih buruk? Anda akan lihat gimana kesimpulannya. Ya, coba carilah. Supaya tahu apa makna daripada ayat ini. Inna angkar aswad la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Makanya rendahkan suara, pelankan suara. Kemudian ketika suami bicara, ya diam, dengarkan. Jangan main potong-potong aja, ya. Jangan main potong-potong saja. Demikian ikhwah. Jadi hendaklah fa'alaiki min kalamiki ma'hu iltizamu adami kalami ammatan. Hendaklah kamu ketika bicara dengan sang suami memperhatikan adab-adab dalam bicara secara umum. Kemudian wa dzikruha la yattasi' lahu hadzal maqam. Kita enggak sebutkan di sini. Wa kadza adabul kalam ma'au khosatan. Demikian juga adab bicara bersama dia secara khusus. Nah, kalau tadi yang kita sebutkan sebenarnya bukan dalam antara suami dan istri saja, tapi untuk semua orang. Tapi di sini beliau penulis menyebutkan secara khusus antara istri dengan sang suami. Insya Allah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi pemirsa yang ingin bertanya silahkan hubungi nomor yang berada di layar kaca Anda sebelah bawah, ya. Atau boleh juga dikirim ke WhatsApp 0895 6113 27778. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda atau hubungi melalui WhatsApp baik nomor yang ada di layar kaca Anda atau nomor ini yaitu 0895 6113 27778. Baik kita dah masuk pertanyaan. Ustadz, bagaimana kalau suami bekerja dengan pekerjaan yang tidak halal? Apakah istri yang makan terkena dosa juga? Ya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Ya. Dalam masalah ini ada dua hal. Apakah istri tahu ataukah tidak? Ya. Apakah istri tahu ataukah tidak? Kalau dia tahu, apakah dia tahu bahwasanya harta tersebut bisa dia konsumsi ataukah tidak?
Karena ada harta yang haram, mendapatkannya haram bagi suami, tapi tidak bagi istri. Misalnya ini, sang suami sebagai salah seorang aktivis ribawi. Dia bekerja di sebuah PT ribawi misalnya, bank konvensional misalnya, ya. Dalam masalah ini, ya, suami terkena laknat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu riba. Allah melaknat riba, akiluha yang memakannya, wa mukiluha dan yang memberikannya, katibuha yang menuliskannya, wa syahiduha dan yang menyaksikannya, wa hum fihi sawa, mereka sama dosanya semua. Ya. Mereka memiliki dosa yang sama. Demikian. Tapi bagaimana dengan sang istri dan anak-anak? Dalam masalah ini, anak dan istri tidak termasuk dalam yang dilaknat. Ya, misalnya nih, si A melakukan transaksi ribawi, dapatlah dia keuntungan dari hutang piutang yang ribanya. Dia dapatlah misalnya 100.000 misalnya. 100.000 ini dia berikan kepada si D yang tidak ada hubungan transaksi riba tadi. Maka si D boleh, nggak ada masalah. Nah itu dia. Itu satu. Jadi ada yang haram, yang dimana yang keharamannya itu hanya terkait dengan para orang-orang yang terlibat saja. Yang kedua, ada yang memang tetap haram. Seperti si istri. Tahu dia bahwasanya apa yang dibawa suaminya ini, ya, apa yang dibawa suaminya adalah hasil mencuri. Hasil mencuri, maka nggak dibolehkan. Nah, demikian. Maka tidak dibolehkan. Dia tidak dibolehkan untuk mengkonsumsinya. Dan dia dia harus laksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dia ubah dengan kuasanya, dengan tangannya, kalau enggak sanggup maka dengan ucapannya, maka kalau enggak sanggup dengan hatinya. Demikian. Karena sampai ke dia pun tidak boleh mengkonsumsinya. Ya masalah riba juga sebenarnya begitu. Ya tetaplah istri kalau dia mengetahui hal itu, dia nasihati sang suami. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz karena ana selalu dan teringat dosa di masa lalu. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Mengingat dosa masa lalu dengan tujuan agar kita tidak mengulangi lagi, ini malah bagus. Ya. Menunjukkan bagaimana penyesalan kita yang luar biasa. Karena salah satu syarat taubat nasuhah yaitu menyesal, menghentikan perbuatan dosa dan tidak mengulangi lagi. Itu dia. Dengan mengingat dosa tersebut harapannya apa? Agar tidak terjadi lagi di masa depan. Kalau bisa jangan dilupakan. Sehingga dosa-dosa tersebut tidak lagi kita lakukan. Malah bagus kalau seandainya hal itu bisa menjadi faktor bagi dirinya agar tidak mengulangi dosa itu lagi. Demikian ikhwah. Ya, kalau seandainya dosa tersebut ternyata dia teringat terus, karena apa? Karena ternyata dosa tersebut terkait dengan menzolimi orang lain. Maka Anda harus cari orang yang dizolimi itu. Mohon maaf dari dia. Kalau seandainya ada harta yang diambil, maka pulangkan hartanya. Malah bagus teringat-ingat dosa. Jangan sampai kita ingat itu kebaikan kita, amalan kita. Oh, saya rajin kali tahajud, Masya Allah. Diingat-ingat tahajudnya, diingat-ingat infaknya yang hanya goceng itu ke masjid. Gak perlu diingat-ingat, dosa gak apa-apa kita ingat-ingat. Tapi ingat, maksudnya agar kita bisa tetap konsekuen, tetap istiqomah, jangan sampai terulang lagi. Itu dia. Tetapi kalau seandainya mengingat dosa itu membuat kita akhirnya menjadi putus asa, azab lah ini dah, nggak akan terima Allah lah ini taubatku,
mati lah, neraka lah ini. Nah, ini nggak dibolehkan. Demikian. Makanya kita takut dengan Allah, yaitu takut dengan azab Allah. Kita juga harus berharap roja, yaitu berharap apa? Berharap kasih sayang Allah, pengampunan Allah. Tidak boleh kita putus asa atas rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa atas rahmat Allah kecuali orang kafir. Itu dia. Jadi kalau mengingat-ingat dosa itu mengakibatkan kita tetap istiqomah agar tidak mengulangi lagi, tetap menyesali, tapi tidak dengan itu kita nggak mengulangi dosa tersebut. Kalau ada kezoliman terhadap orang lain, kita akan terus berupaya untuk memperbaikinya, bagus. Tapi kalau sampai mengingat dosa membuat dia putus asa, akhirnya seolah-olah dia ya Allah tak mengampunkan dosanya, maka ini tidak dibenarkan. Jadi takutlah kepada hukuman Allah, tapi ketahuilah bahwasanya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya pintu taubat itu tetap terbuka. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu akan mengampuni dosa seorang hamba selama dia tidak yughargir, tidak dalam sekarat ketika dicabut nyawanya. Sebelum itu masih diampuni. Bahkan 2 menit sebelum dia meninggal masih diampuni. Kalau dia sempat bertaubat sebelum meninggal, seperti seorang anak Yahudi pelayan Rasulullah yang didakwahkan oleh Rasulullah sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal ternyata dia bersyahadat. Setelah dia bersyahadat meninggal. Itu dia ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Tinggal Anda ini yang mana ini ya. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya, afwan Ustaz, Ana sedang menyukai seorang pria dan pria itu juga merasakan hal yang sama. Oke. Beliau kemarin sudah meminta restu orang tua Ana, namun ada beberapa fitnah yang muncul. Akibat fitnah tersebut, orang tua pria tersebut jadi tidak merestui hubungan yang akan dijalani. Ibu Ana ingin meluruskan fitnah yang ada, namun Ana tidak ingin semakin banyak orang yang terlibat dan terjadi kegaduhan. Sampai saat ini, hati Ana dan pria tersebut masih saling memendam rasa. Jika Ana meminta yang terbaik dalam perasaan ini, itu kayak mana ya Ustadz? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Perhatikan. Ketika kita punya niat baik, ya, niat baik seperti mau menikah. Kita sudah punya calon. Kemudian kita istikharah. Maka satu hal yang penting setelah itu kita harus perjuangkan. Kita yakin si ikhwannya baik dan kita yakin akhwatnya baik. Menurut kita dia adalah seorang wanita yang ideal untuk menjadi seorang istri. Menurut si akhwat, si ikhwan adalah seorang ikhwan yang ideal untuk menjadi seorang suami. Maka harus diperjuangkan itu. Ya, diperjuangkan. Adapun akhirnya ada intrik-intrik, ada fitnah segala macam. Di manalah dunia ini yang enggak ada fitnah? Di mana? Antum mau hidup di mana yang tidak ada fitnah? Di rumah kita aja ada fitnah. Ya, terkadang antar suami dan istri, kadang antara saudara. Itu semua abaikan. Ya, abaikan. Yang penting kitanya bagus. Kalau fitnah di luar, bicara dia begini, sudahlah. Anggap saja itu the little bird says, gitulah kira-kira. Berita burung. Kalau kita mengikuti perasaan dan perasaan kita disesuaikan dengan fitnah orang, nggak selesai masalah kita. Ya. Yang penting kita bagus, niat kita bagus, kita juga tahu ini bagus calonnya, udah lanjut, lurus, go ahead. Begitu. Peduli amat dengan kiri kanan. Demikian. Ya, mengenai orang tua,
Antum perjuangkan sebagai seorang calon suami. Enggak Pak, ini fitnah. Udah. Kan nggak perlu setiap fitnah, setiap omongan orang kepada kita lantas kita konfirmasi. Capek lah. Setiap ada orang ngomong kita tanya, betul antum ngomongin untuk apa? Capek. Ya, itu udah abaikan saja. Nggak usah digubris. Udah antum lanjutkan niat bersama si akhwat. Ya, lanjutkan. Kecuali sudah tidak memungkinkan lagi, ada kendala demi kendala yang akhirnya membuat antum marah putus, berarti ketahuilah itulah jawaban istikharah. Karena jawaban istikharah itu, ya Allah apabila dia baik untukku, untuk agamaku, baik cepat maupun lambat mudahkan. Kalau enggak jauhkan dia dariku dan jauhkan aku dari dia. Kan itu dia. Kalau kita udah usahakan semaksimal mungkin ternyata memang qadarullah tak calon, sudah. Berarti memang inilah jawaban yang terbaik. Berarti antum bukan yang terbaik untuk dia juga bukan yang terbaik untuk antum. Tawakal Allah, cari yang lain. Ya, kembang tak sekuntum, kumbang tak seekor. Masih banyak pemuda-pemuda yang lain dan masih banyak akhwat-akhwat yang lain. Udah, hapus dia dari file hati anti. Hapuslah si akhwat dari file antum. Delete dia, remove dia, cari file yang baru. Insyaallah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi harus ada perjuangan. Ya, ingat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang ada di sekitar kita. Karena itu tidak baik untuk kita gubris. Kecuali kalau di situ ada nasihat, oke, kita terima nasihat. Tapi kalau hanya cerita-cerita di belakang, fitnah-fitnah banyak. Kalau di masyarakat kita banyak fitnah. Dimanapun. Bukan hanya di kalangan masyarakat. Bahkan di kalangan ikhwan akhwat pengajian juga ada fitnah-fitnah seperti itu. Dia menilai seseorang sesuai dengan apa yang dia lihat. Padahal dia nggak tahu apa benar dengan tidak, kesimpulan apa yang dia lihat belum tentu benar. Udah lanjut. Ini masalah dengan orang tua, yakinkan orang tua. Dengan ibu antum, yakinkan ibu antum. Begitu. Bahwasanya enggak, ini salah. Demikian udah. Bismillah, tawakal Allah, doa kepada Allah. Ya. Wal aqibatul lil muttaqin. Ketahuilah bahwasanya akibat baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bismillah, lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, perkataan yang barang siapa yang sempit hartanya maka menikahlah niscaya akan dilapangkan. Tapi bagaimana ya Ustaz dengan rumah tangga yang kurang ekonominya? Syukron. Itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki. Kalau mereka itu fakir, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah akan beri dia kecukupan. Jadi di sini ikhwafiddin bukan kaya harta, kecukupan. Banyak orang kaya raya tapi tak cukup-cukup. Ingat itu, banyak orang kaya raya tapi tak cukup-cukup. Rumahnya Masya Allah mewah, punya perusahaan ini, perusahaan itu. Ternyata ketika dia menjabat masih korupsi, berarti kan belum cukup. Ada orang yang sederhana, mungkin hanya dia naik sepeda ontel, tapi dia merasa cukup. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil arad, bukanlah dikatakan kaya raya itu banyak harta bendanya, walakinal ghina ghinan nafs, tapi yang dikatakan kaya itu kaya hatinya. Itu dia. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang aman di rumahnya, kemudian sehat jasadnya, kemudian wa inda qutu yaumih, dia punya bahan makanan pokok qutul yaumin untuk makan hari itu, faka'annama huizat ilaihi dunya, maka dia seperti orang yang sudah mendapatkan semua dunia ini. Padahal makanan pokok gak pakai lauk loh itu. Makanan pokok untuk hari itu belum tentu besok ada. Itu dia. Dia punya tempat tinggal yang aman. Jasadnya sehat walafiat. Kemudian hari itu dia punya makanan pokok aman. Itu dia. Berarti dia seperti sedang diberikan semua dunia. Demikian ingat, yang yughnihimullah min fadli, Allah memberikan dia kecukupan, bukan memberi dia kekayaan. Karena yang kita butuhkan itu kecukupan, bukan kekayaan. Itu. Kecukupan itu dari dalam hati. Makanya Rasulullah katakan, man kana hammuhu ad-dunya
Man kana hammuhu dunya ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang tujuan inti hidupnya dunia, Allah jadikan dia fakirnya itu di hadapan matanya. Tak pernah satupun yang dia dapati merasa dia rasakan itu cukup. Tak pernah. Akhirnya dia merasa fakir terus. Insyaallah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.